Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Shadaqallahul azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pendengar setia Radio Republik Indonesia Stasiun Surabaya dimanapun Anda berada, kembali kami hadir dari Jam'iyatul Qurra wal Hufadz Siaran dan Dakwah Kota Surabaya dalam program unggulan yaitu interaktif seputar ilmu tajwid dan akan dilanjutkan dengan tadarus Al-Quran. Tentu saja acara ini adalah hasil kerja bareng dengan Radio Republik Indonesia Stasiun Surabaya pada tanggal yang bagaimana halnya yang telah kita banyak tahu di daerah kita masing-masing. Apa sih itu riwayat dan bagaimana tata cara membaca berdasarkan riwayat tersebut? Nah, barangkali sampai hari ini kita belum tahu. Beliau Kiai Haji Ahmadul Hilmi akan memaparkan tentang riwayat dan bagaimana cara membacanya. Monggo ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika kita membaca ayat-ayat Al-Quran di Indonesia khususnya, kita akan mendengar ketidakberagaman bacaan Al-Quran. Bacaan Al-Quran di mana-mana di wilayah di Indonesia ini akan terdengar sama antara satu dengan yang lain dari sisi penunaian bacaannya. Tetapi ketika kita mendengarkan dari saudara-saudara kita yang ada di benua Afrika atau bacaan Imam Nafi', itu pertama kali dipraktekkan di Masjid Nabawi sampai beberapa puluh tahun kemudian berubah menjadi bacaan yang biasa kita kenal, bacaan yang biasa kita pakai di Indonesia. Sebetulnya kalau kita merujuk pada bacaan Al-Quran yang sebenarnya, ada riwayat hadis yang mutawatir, potongan riwayat hadis unzilal Qur'anu ala sab'ati ahrufin, bahwa Al-Quran itu diturunkan kepada kita semuanya dengan bermacam-macam model bacaan. Saya menerjemahkan secara sederhana saja, unzilal Qur'anu ala sab'ati ahrufin. Al-Quran diturunkan dengan bermacam-macam model. Kata-kata sab'ati ahrufin saya artikan dengan bermacam-macam model bacaan. Salah satu penterjemahan yang dilakukan oleh sebagian ulama demikian. Ini dasar utama di dalam menjelaskan tentang Al-Quran pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memang beragam. Salah satu bukti lagi bahwa pada waktu itu pernah terjadi satu pertengkaran antara Sayyidina Hisham dengan Sayyidina Umar tentang model bacaan Al-Quran. Ketika Sayyidina Hisham menjadi imam salat Isya, Sayyidina Umar belum datang. Kemudian pada rakaat kedua Sayyidina Umar ikut bergabung menjadi makmum masbuk. Pada rakaat kedua inilah Sayyidina Hisham sempat membaca surat Al-Furqan. Tentunya
bacaan yang sangat berhati-hati yang pernah didengarkan oleh beliau dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, surat Al-Furqan ini. Tentunya Sayyidina Umar sebagai makmum akan mendengarkan dengan seksama. Begitu mendengarkan dengan seksama, Sayyidina Umar merasa masyghul, merasa bimbang terhadap bacaan yang sedang didengarkan ini, yang sedang dikumandangkan oleh Sayyidina Hisham. Sayyidina Umar sementara menjadi tidak khusyuk sholatnya gara-gara bacaan yang dianggap tidak sama dengan bacaan beliau, bacaan yang biasa dilakukan oleh Sayyidina Umar. Karena Sayyidina Umar sendiri mendengar langsung dari baginda Rasul tidak seperti itu. Maka dalam sepanjang salatnya itu Sayyidina Umar tidak khusyuk. Sampai pada waktunya Sayyidina Hisham menyelesaikan salat yang 4 rakaat itu karena salat Isya ini. Begitu selesai Sayyidina Hisham seperti biasanya wiridan. Sementara Sayyidina Umar melanjutkan menambah 1 rakaat karena beliau menjadi makmum masbuk, kurang 1 rakaat. Begitu selesai menyelesaikan 1 rakaat ini, beliau menyelesaikan dengan salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Begitu selesai langsung menuju ke depan. Serban yang dikenakan oleh Sayyidina Hisham itu ditarik sampai Sayyidina Hisham itu berdiri. Sayyidina Umar menyatakan, kamu ngawur di dalam membaca Al-Quran, kamu mempermainkan Al-Quran. Tentu saja Sayyidina Hisham tidak merasa salah. Beliau menyatakan, betul saya tidak membaca Al-Quran ini sungguh dari Rasulullah. Bohong kamu, tidak mungkin. Tidak seperti itu bacaan Al-Quran dari Rasulullah. Bertengkar kuat. Karena kita tahu bahwa Sayyidina Umar itu adalah sosok sahabat yang begitu tegas. Akhirnya puncaknya dilaporkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu di hadapan baginda Rasul semuanya merunduk sebagaimana biasanya ketika berjumpa dengan baginda Rasul, semua sahabat merunduk, tidak ada yang berani bertanya. Begitu baginda Rasul melihat sahabat-sahabat sudah duduk di hadapannya, diam semuanya, baginda Rasul bertanya, ada apa? Baru dijelaskan oleh sahabat-sahabat tentang peristiwa terjadinya pertengkaran antara Sayyidina Hisham dengan Sayyidina Umar. Lalu akhirnya baginda Rasul mempersilakan kepada Sayyidina Hisham untuk membacakan Al-Quran. Iqra surat Al-Furqan kama aqra'tukaha. Bacalah surat Al-Furqan itu sebagaimana aku telah membacakan kepada engkau, kata baginda Rasul. Sayyidina Hisham dengan hati-hati membaca seperti apa yang pernah dibaca ketika menjalankan salat Isya tadi. Dibaca dengan seksama. Begitu selesai, baginda Rasul menyatakan, hakadha unzilat. Iya, seperti ini Al-Quran diturunkan. Tentunya Sayyidina Umar merasa masyghul lagi loh. Kok ternyata yang dibenarkan adalah bacaan Sayyidina Hisham. Apa saya salah? Susah Sayyidina Umar, merasa dirinya bersalah karena bacaannya sementara dianggap tidak benar kan. Belum ada komentar dari baginda Rasul. Di tengah-tengah kegundahannya, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Sayyidina Umar untuk membacakan surat Al-Furqan juga. Iqra ya Umar surat Al-Furqan kama aqra'tukaha. Bacalah Umar surat Al-Furqan seperti aku telah membacakan kepada engkau. Jadi sama-sama dibacakan.
Sayyidina Umar juga mendengar langsung dari baginda Rasul, Sayyidina Hisham juga mendengar langsung dari baginda Rasul. Begitu dibaca oleh Sayyidina Umar, selesai surat Al-Furqan. Begitu selesai, baginda Rasul memberikan komentar, hakadha unzilat. Ya beginilah Al-Quran diturunkan. Nah, lalu dilanjutkan dengan sabdanya, unzilal Qur'anu ala sab'ati hurufin. Al-Quran itu diturunkan dengan bermacam-macam model bacaan. Nah, dua di antaranya ini adalah salah satu contoh perbedaan di antara model-model bacaan Al-Quran. Para pendengar Radio Republik Indonesia Stasiun Surabaya yang berbahagia, satu kisah yang nyata dan riwayat sahih tentang pertengkaran Sayyidina Umar dengan Sayyidina Hisham ini merupakan bukti bahwa Al-Quran pada zaman itu sudah